Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal KSM IPA MI tahun 2023 tingkat kabupaten kota ya. Pada video sebelumnya kita sudah menyelesaikan sampai nomor 5 dan di video ini kita akan lanjutkan mulai dari nomor 6. Oke, kita lihat soalnya. Kita baca dulu. Please observe the following process of making a magnet by rubbing ya. Jadi kita disuruh melihat ini ada proses pembuatan magnet dengan cara digosok. If and Y is brought the near south pole of another magnet, the event that occur is bla 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 bla. Jadi pertanyaannya adalah kalau misalkan Y atau ujung Y ini didekatkan ke kutub negatif dari magnet lain, maka yang terjadi adalah titik-titik. Jadi misalkan kita punya magnet lain di sini ya. Jadi kita punya magnet lain, kemudian magnet itu kan selalu memiliki dua kutub. Jadi misalkan kita taruh di sini kutub selatan magnetnya dan gini kutub utara magnetnya, kemudian untuk X dan Y-nya, bagian yang Y-nya kita dekatkan ke magnet yang ini, magnet yang baru ini, atau magnet lainnya ini. Nah, kita misalkan gambar di sini, kemudian ini adalah bagian Y atau ujung Y, yang ini adalah ujung X-nya. Nah, apa yang terjadi pada bagian ini? Apakah dia tarik-menarik atau tolak-menolak ya, kalau Y-nya sudah digosok seperti ini? Maka langkah pertama yang harus kita lihat adalah ujung Y ini akan jadi kutub apa ya? Jadi kan kutubnya di sini ada utara, ada selatan magnetnya. Nah, ingat kalau kita menggosok magnet atau membuat magnet dengan cara digosok, itu ujung yang pertama kali akan menjadi kutub yang sama. Jadi misalkan magnet yang utara selatan itu kita gambar ulang seperti ini ya. Yang atas selatan, yang bawah utara, kemudian magnet ini kita gosokkan. Nah, kita gosokkan pada ujung ini, ujung X dan Y. Maka berarti kalau panahnya seperti itu, menggosoknya kan seperti ini ya. Ini digosok ke kanan, kemudian nanti dia digosok lagi ke kanan, maka ujung X itu pertama kali kena dengan kutub utara. Berarti apa kesimpulannya? Ujung X ini akan menjadi kutub utara dan ujung Y-nya akan menjadi kutub selatan ya. Karena X-nya pertama kali kena dengan utara, maka ini akan jadi kutub utara dan Y-nya otomatis akan jadi kutub selatan. Berarti X-nya utara, Y-nya adalah selatan. Lalu apa yang terjadi kalau kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan? Maka dia akan terjadi tolak-menolak ya. Jadi peristiwanya adalah seperti ini. Nah, kita lihat jawabannya adalah tolak-menolak itu yang mana? Kemudian yang A, kita lihat dulu. Both of them will remain still ya. Jadi keduanya tetap nggak ada apa-apa, maka ini jelas salah kan? The two poles will attract each other. Attract itu berarti tarik-menarik, jelas salah. The two poles will repel each other. Nah, repel itu kan tolak-menolak ya. Kalau attract itu tarik-menarik, kalau repel atau repulsion itu tolak-menolak. Maka jawabannya adalah yang C, karena repel itu berarti tolak menolak. Untuk yang D kita lihat apakah dia juga salah. Kita lihat one of the pole will decrease its magnetic field strength. Salah satu kutubnya akan berkurang kutub magnetnya ya. Ini nggak ada hubungannya ya. Jadi jawabannya adalah yang C untuk soal ke-6. Sekarang kita lanjutkan soal ke-7. Perhatikan terjemahan Quran Surah Al-Rum ayat 46 tentang manfaat angin berikut. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmatnya dan agar kapal dapat berlayar dengan perintahnya dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Dalam perjalanan di tengah laut atau dari tengah laut menuju pantai, seorang nelayan memanfaatkan layar perahunya yang berukuran 160 cm dikalikan 20 cm sehingga mendapatkan tekanan angin sebesar 10⁻³ Newton per meter kuadrat atau Newton meter pangkat min 2 ya. Jadi 10⁻³ itu adalah 1000, berarti 1000 Newton per meter kuadrat atau 1000 Pascal. Gaya dorong yang dirasakan oleh layar tersebut adalah titik-titik Newton. Oke, jadi di sini kita akan mencari hubungan antara tekanan, kemudian berarti ini ada panjang kali lebar berarti luas ya. Maka kita akan menggunakan persamaan dasar tekanan, yaitu tekanan atau P itu kan sama dengan gaya dibagi dengan luasan. Atau dari sini kita bisa tukar tempat ya, atau kita jadikan F, berarti tekanan dikalikan luas itu sama dengan gayanya. Nah, kita akan mencari nilai gaya ini. Bagaimana cara mencari gayanya? Ya, berarti tinggal kita kalikan tekanan dikalikan luas. Diminta satuannya dalam Newton. Ingat, Newton itu satuan SI. Padahal di sini ukuran layarnya itu satuannya masih cm dan cm, berarti belum SI. Maka kita ubah dulu ke dalam satuan SI, yaitu meter. 160 cm itu kan tidak lain adalah 1,6 meter. Dan 20 cm itu adalah 0,2 meter. Nah, inilah panjang kali lebar layarnya.
Sehingga kita bisa hitung ya luasnya. Luas itu sama dengan panjang kali lebar. Luas itu A ya, area. Jadi 1,6 dikalikan dengan 0,2. 1,6 dikali 0,2 ya. 16 dikalikan 2 itu berarti 32. Di belakang desimal ada 2 angka. Maka jawabannya adalah 0,32, satuannya meter kuadrat. Sehingga kalau sudah tahu luasnya dan kita sudah tahu tekanannya, ini 10 pangkat 3 itu adalah tekanan P, pressure. Sehingga kita dapat nilai gayanya, yaitu pressure-nya adalah 10 pangkat 3 atau 1000 ya. 1000 dikalikan dengan luasnya 0,32. 0,32 sama dengan F. Maka dengan mudah kita dapatkan ya F-nya ya. Yaitu 1000 dikalikan 0,32 ya. Ini dikalikan 1000 berarti desimalnya mundur 3 kali. 3,2, 32 dan 320. Jadi gayanya adalah 320. Ini adalah nilai gayanya, dan karena sudah SI semuanya, maka otomatis ini satuannya udah dalam Newton. Maka jawabannya kita isikan di sini, yaitu 320. Satuannya sudah Newton. Seperti itu. Itu soal nomor 7. Kita lanjutkan soal nomor 8 ya. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Al-ayah ya, bisa dilanjutkan ayat selanjutnya. Sekarang kita lihat ayat tersebut menjelaskan salah satu fungsi langit adalah titik-titik. Jadi fungsi langit di sini, langit itu sama ya. Jadi ini ya, was samaa'a binaa'a. Nah, kalau kita perhatikan untuk terjemahan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 22 itu, jadi di sini kita lihat aja terjemahannya seperti ini ya. Oke, kita letakkan dulu di sini terjemahannya ya. Jadi kita akan fokus di sini adalah fungsi langit ya. Langit itu sama ya kan. Berarti di sini kita lihat alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Nah, jadi di sini adalah langit itu fungsinya sebagai apa? Kita lihat. Dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu ya. Bumi itu al-arda firasya itu hamparan. Artinya bisa kita tinggali kan. Dan langit sebagai atap. Jadi was samaa'a binaa'a itu fungsi langit adalah sebagai atap. Apa fungsi atap? Atap itu kalau atap rumah itu kan berarti fungsinya untuk melindungi ya. Jadi fungsi langit berdasarkan Quran surah ayat Al-Baqarah ayat 22 ini adalah sebagai atap. Atap artinya melindungi. Maka jawabannya adalah yang A ya di sini. Langit sebagai pelindung bumi, seperti itu. Kita lanjutkan soal nomor 9. Pada musim haji tahun 2023 atau 1444 Hijrah, sekitar bulan Juni hingga Juli, suhu di Jazirah Arab pada siang hari diprediksi sekitar 41 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius. Dengan suhu terendah pada malam hari sekitar 29 derajat Celcius. Sementara itu, pada saat yang sama di kota Kendari pada malam hari suhu terendahnya adalah 293 Kelvin. Hal tersebut berarti, jadi pada nomor 9 kita akan mencari jawaban yang betul ya, pernyataan di atas yang benar. Kita akan melihat satu persatu. Kita lihat untuk nomor 1, suhu pada siang hari di Jazirah Arab sekitar 314 Kelvin sampai 318 Kelvin. Nah, di sini kita tahu suhunya 41 ya derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius. Artinya kita harus konversi nih dari Celcius menjadi Kelvin. Berapa konversinya? Kita tinggal tambahkan dengan 273 ya. Jadi kalau mau jadi Kelvin berarti 41 ditambah dengan 273 Kelvin. Kalau mau jadi Kelvin berarti 45 ditambah dengan 273. 41 ditambah 273 berarti sama dengan 314 Kelvin. Jadi ini udah betul ya, 314 Kelvin. Kemudian 45 ditambah 273 berarti akan sama dengan 318 Kelvin. 318 Kelvin. Kalau Kelvin tidak perlu pakai derajat ya. Berarti suhunya yang ini betul, 314 Kelvin sampai 318 Kelvin. Maka opsi A itu betul. Kemudian di kota Kendari pada malam hari suhu terendahnya 20 derajat Celcius. Nah, kita balik di sini. Di kota Kendari itu kan suhunya 293 Kelvin. Kalau dari Celcius mau ke Kelvin ditambah 273, berarti kalau dari Kelvin mau ke Celcius tinggal kita kurangi. Jadi 293 Kelvin kita jadikan ke Celcius berarti tinggal dikurang berapa? Dikurang 273. 293 dikurang 273 otomatis sama dengan 20 derajat Celcius ya. Ini berarti sudah betul juga. Nomor 2 juga betul, 20 derajat Celcius. Kemudian suhu terendah pada malam hari di Jazirah Arab sekitar 302 Kelvin. Nah, terendahnya di sini 29 derajat Celcius. Berarti kita harus ubah juga dia ke dalam Kelvin. Caranya tinggal sama ya. Jadi 29 ditambah dengan 273
sama dengan 302. Betul berarti ya. Jadi ini sama dengan 302 Kelvin. Maka opsi yang ketiga atau opsi berikutnya di sini nomor 3 itu juga berarti betul. Kemudian selisih suhu terendah malam hari di Jazirah Arab dan Kota Kendari 11 derajat Celcius. Kita lihat pada malam hari di Jazirah Arab 29, kemudian pada malam hari di Kota Kendari itu 20. Berarti ini harusnya 29 dikurang dengan 20. 29 dikurang 20 itu sama dengan 19 derajat Celcius. Dan ini 11, maka ini salah ya. Berarti jawaban yang betul adalah pilihan yang pertama, 2, dan 3. Dan kita pilih opsi yang A, seperti itu. Kita lanjutkan soal berikutnya nomor 10. Untuk memenuhi kenyamanan berwudu bagi jamaah Masjid Komarudin, salah satu teknisi mendesain saluran pipa menuju kran ya. Seperti pada gambar berikutnya ada pipa besar, kemudian ada kran ya. Kemudian pertanyaannya, jika aliran pada air pada pipa utama lancar, salah satu kran dibuka dan kran lainnya ditutup, maka titik-titik. Oke, kita lihat. Untuk pilihan pertama, debit aliran pada pipa utama sama dengan debit aliran pada kran. Oke, nomor 1 itu betul ya. Kenapa betul? Ini berdasarkan salah satu prinsip pada fluida atau pada zat yang mengalir, namanya prinsip kontinuitas. Jadi prinsipnya atau hukumnya namanya kontinuitas. Apa itu kontinuitas? Jadi misalkan kita punya dua buah pipa yang penampangnya berbeda seperti ini. Nah, jadi satu sisi kita memiliki pipa yang penampangnya besar dan satu sisi kita memiliki pipa yang penampangnya kecil ya. Jadi pipanya itu mengecil di sini. Ini yang besar, jadi pipa besar. Kemudian yang sebelah kanan di sini pipa kecil. Nah, prinsip kontinuitas itu apa? Prinsip kontinuitas bahwa debit pada pipa besar itu sama dengan debit pada pipa kecil. Misalkan pipa besar kita beri nama simbol 1 gitu ya. Ini adalah bagian 1, yang kecil bagian 2, maka debit pada bagian 1 itu akan sama dengan debit pada bagian 2. Nah, ini hukum kontinuitasnya. Maka untuk nomor 1 kan jelas betul ya, karena di sini dibilang bahwa debit aliran pada pipa utama, pipa besar itu sama dengan debit pada kran atau pipa kecil kran di sini. Berarti nomor 1 betul. Sekarang kita lihat nomor 2, kecepatan aliran pada pipa utama lebih besar daripada kecepatan aliran pada kran. Nah, ini salah ya. Kenapa? Karena kalau kita memiliki pipa yang penampangnya berbeda, bisa dibayangkan ya, maka pada yang lebih kecil, pada pipa yang lebih kecil itu pasti kecepatannya lebih besar. Contoh, misalkan pada pipa yang lebih besar dia alirannya mengalir dengan kecepatan V1. Pada pipa yang lebih kecil dia alirannya mengalir dengan kecepatan V2. Karena debitnya harus sama, berarti V2 atau kecepatan pada pipa kecil itu lebih besar daripada kecepatan pada pipa yang besar. Oke, jadi semakin kecil pipanya, maka semakin cepat tuh air itu mengalir. Berarti nomor 2 jelas salah. Karena yang nomor 2 bilang bahwa pipa utamanya kecepatannya lebih besar ya, salah berarti. Yang nomor 3, kecepatan aliran air pada kran tetap besar, walaupun kecepatan aliran pada pipa utama menurun. Ini juga salah ya, jelas salah. Kemudian kecepatan aliran air pada pipa utama dan kran tidak dipengaruhi diameternya, salah ya, nomor 4 juga salah. Jadi yang betul secara tepat itu cuma 1, tapi kita coba lihat lagi ya. Yang nomor 2 jelas salah karena dia terbalik. Yang nomor 4 juga salah karena dipengaruhi diameternya, semakin kecil semakin cepat dia. Nah, sekarang kita lihat lagi nomor 3. Sepertinya nomor 3 ada kesalahan analisis. Kita lihat dulu ya. Kecepatan aliran pada kran tetap besar walaupun kecepatan aliran pada pipa utama menurun. Nah, ini bisa kita anggap sebagai jawaban yang betul ya. Kenapa? Karena kalau misalkan pada pipa utama itu atau pipa aliran utama itu menurun, kemudian dia masuk ke kran itu kan permukaannya lebih kecil atau luasnya lebih kecil, maka V2-nya akan tetap besar ya. Jadi secara sekilas kita bisa lihat bahwa meskipun pipa besar itu kecepatan airnya menurun, setelah masuk kran dia akan tetap cepat, maksudnya seperti itu ya, cepat di mulut ya, di mulut kran ini. Berarti yang nomor 3 juga bisa kita asumsikan sebagai jawaban yang betul. Maka jawabannya adalah 1 dan 3 ya. Jadi jawaban yang lebih tepat itu yang B. Oke ya, jadi seperti itu. Baik, demikian pembahasan pada video kali ini ya. Kita sudah selesaikan sampai nomor 10. Kita akan lanjutkan insya Allah di video-video selanjutnya untuk pembahasan soal KSM MI ini. Sekian videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.